Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin bercerita tentang pengalaman saya atau pengalaman mistis yang pernah saya alami. Ini real, bukan saya cerita bohong atau rekayasa, tetapi ini real saya alami. Pada saat saya umur kurang lebih 8,5 tahun lah, waktu itu saya kelas 3 SD. Saya sakit panas di rumah. Dulu rumah saya itu di kampung yang pada saat itu belum ada aliran listrik, jadi penerangan itu masih pakai lampu minyak tanah. Pada saat itu kebetulan di rumah saya pakai lampu petromak. Nah, ketika itu saya sudah beberapa hari sakit panas. Ayah saya dan kakak saya menjaga saya karena sudah malam. Kalau kebetulan ibu kalau sudah habis sholat isya langsung tidur, karena pada saat itu memang kampung harus jarang rumah, udah gitu masih banyak kebun-kebun kosong begitu. Nah, ketika saya tengah malam, pada saat saya sakit itu, saya merasa ingin pipis. Yang namanya anak laki-laki itu kan ketika pengen pipis itu ya pengennya praktis, tidak di kamar mandi. Oh ya, karena kamar mandinya juga pada saat itu di kampung tidak di dalam rumah tetapi ada di luar rumah. Jadi takutlah kalau kita mau ke kamar mandi. Jadi pada saat itu saya pipis di depan rumah, buka pintu depan rumah, pipis aja di depan pintu begitu. Nah, itu saya lakukan di malam itu. Saya terasa ingin pipis itu sering gitu, beberapa kali sehingga ayah saya merasa udah ngantuk, udah capek jagain saya, terus nyuruh kakak saya itu untuk mengunci pintu. Akhirnya pintu dikunci oleh kakak saya, pintu depan, karena saya sering kencing di situ di depan pintu. Tetapi entah kenapa ketika itu saya kepengen pipis lagi, padahal menurut kakak saya itu pintu sudah dikunci. Tetapi begitu saya pengen keluar pipis, itu pintu saya buka ternyata bisa kebuka gitu, padahal menurut kakak saya ini udah dikunci. Itu saya buka. Begitu saya pipis sambil berdiri begitu di depan pintu, dari sebelah kanan saya kaget, itu muncul makhluk cebol lah, berjenis kelamin laki-laki begitu. Pokoknya cebol kayak manusia kerdil begitu. Terus dia pakai celana sempak doang, nggak pakai baju gitu kan. Terus bola matanya keluar menyala, telinganya agak panjang, kemudian kepalanya botak gitu, cuma di belakang kepalanya ada rambut panjang gitu kan, gondrong gitu. Kepalanya botak tapi di belakangnya ada rambut panjang. Saya takut, tetapi begitu saya lihat takut begitu, bukan saya masuk ke dalam rumah, bukan, tetapi saya ngabur, lari, saya sekencang-kencangnya lari. Tapi sempat juga saya pakai sendal, pada saat itu sendal swallow ya. Saya lari tuh pakai sendal jepit. Lari itu saya menyusuri jalan setapak kampung, padahal jalan utama kampung ada kurang lebih ya, kalau di depan rumah saya itu jalan utama kampung kurang lebih 2 meteran lah itu jalan utama pas di kampung saya, tapi ada jalan utama yang besarnya lagi ada. Nah, terus saya masuk, nggak ngikutin jalan itu, tetapi saya ikut jalan setapak yang biasa saya main gitu kalau siang ke teman-teman gitu kan. Saya susurin jalan itu, kemudian saya nengok masih dikejar aja. Terus jalan setapak itu juga tembusnya ada sebuah makam. Jalan setapak itu memang ngelewatin tengah makam. Nah, saya lewat situ karena takut. Memang pada saat itu terang bulan, jadi kelihatan lah ketika sosok itu ngejar saya terus.
begitu pas ada di pemakaman itu, saya lari lewat makam itu, saya kaki tersandung itu batu nisan, sehingga saya jatuh tengkurap, sendal satu lepas. Nah, begitu saya bangun, saya nengok, itu yang ngejar saya jin itu ya, mungkin jin itu ya, itu sudah dekat. Saya kaget, kemudian sendal saya yang satu yang masih ada di kaki saya ambil, saya lempar, saya lepas, saya lempar ke dia, terus saya lari sekencang-kencangnya lewatin susun jalan kampung itu. Rumah masih jarang, lewat kebun-kebun kosong. Kemudian akhirnya saya belok itu tembus saya ke jalan utama kampung itu, yang kurang lebih jalan utamanya ada 5 meteran lah, sekitar 5 meteran lebih lah jalan itu, karena sekarang sih udah diaspal, udah bagus gitu kan. Kalau dulu masih tanah gitu. Nah, pas ketemu jalan yang lebar begitu, saya lega tuh, mulai saya kendorin lari saya gitu kan. Nah, kemudian saya terus jalan terus sambil lari-lari kecil gitu kan, karena takut saya sambil nengok. Nah, kebetulan jalanan kampung yang lebar ini, kalau kan itu jalanannya berbelok-belok begitu kan. Nah, itu kan pas belok ke kanan. Nah, kalau saya tahu itu kalau daerah situ belok ke kanan, pasti di kampung saya itu besoknya kalau ada yang lewat situ pasti orang cerita pasti ketemu kuntilanak di situ. Nah, akhirnya karena saya ingat seperti itu, saya takut mau nerusin jalan besar itu. Akhirnya saya masuk lagi lewat jalan setapak. Nah, dan nanti jalan setapak itu pun bisa tembusnya jalan besar tadi juga, cuma udah ngelewatin yang tempat kuntilanak tadi. Nah, kalau andaikan saya lurus ini jalan setapak ini, itu akan ketemu rawa itu sawah yang lumpurnya kira-kira waktu itu saya pernah cari ikan di situ, lumpurnya aja sedada ya, sedada. Airnya itu cuma sejengkal orang dewasa. Nah, kemudian begitu saya susuri jalan itu, nah terus belok gitu kan. Nah, beloknya itu nanti ketemu jalan yang utama lagi, cuma udah ngelewatin yang tempat orang ketemu kuntilanak itu. Nah, ketika udah mau sampai jalan itu, saya melewati di bawah pohon nangka kalau nggak salah itu, langsung saya nggak ingat sama sekali. Pokoknya hilang gitu, hilang ingatan. Tapi begitu saya sadar, begitu saya melek gitu sadar, loh ini terasa ruangan, saya di dalam ruangan gelap sekali tapi terendam air. Saya terendam air pada saat itu, ada satu seleher saya ya, karena saya waktu itu umur 8 tahun ya, paling enggak 1 meteran lah itu air yang merendam saya. Saya kaget, ini ada di mana gitu kan. Saya pegang-pegang air semua. Akhirnya saya mulai jalan. Ketika saya baru jalan 2 atau 3 langkah, mentok tembok, tapi saya karena nggak kelihatan ya, karena gelap gulita begitu, saya raba-raba, oh ini tembok. Akhirnya tembok itu saya susuri, tetapi tembok itu ternyata muter, kotak begitu bentuknya. Nah, saya pikir, wah saya ada di mana ini, kayaknya ada di dalam kolam, perasaan begitu. Kemudian akhirnya walaupun itu licin, dalam temboknya licin, akhirnya saya lompat gitu kan. Akhirnya ketemu tepian atas tembok. Nah, kemudian pas begitu saya usaha, walaupun licin-licin, saya manjat itu. Terus begitu saya manjat, saya duduk di atas tembok itu. Terus di balik tembok itu kan juga saya pengen turun gitu kan, cari-cari pijakan kaki saya gitu kan. Alhamdulillah tuh ketemu pijakan. Begitu ketemu pijakan, langsung saya turun, saya lompat gitu kan. Saya lompat, wah itu dalam keadaan gelap. Nah, saya ingin tahu apa sih yang saya pijak tadi. Ternyata begitu saya pijak, saya raba-raba dengan tangan, oh ini seperti keran air gitu kan. Akhirnya saya cari pintu keluar. Begitu saya ketemu pintu keluar, saya keluar itu.
Nah di luar itu udah ada agak remang-remang. Terus saya susuri itu bangunan itu, di sampingnya ternyata itu bangunan musola. Nah saya ternyata itu ada di dalam tandon atau tempat air musola untuk wudhu, karena zaman dulu kan belum ada mesin air ya untuk naikin air ke atas, jadi bikin tandon di atas begitu terus dikasih keran. Nah saya ternyata di dalam situ, siapa yang nyemplungin nggak tahu saya itu, makanya saya bilang saya nggak ingat pada saat itu. Terus saya lihat jendela musola itu ke dalam musola itu, ternyata lampu petromaknya sudah redup gitu, dan memang sekitar udah remang-remang pagi lah istilahnya. Kemudian karena masih rasa takut, saya juga habis kerendam kedinginan, akhirnya saya ke depan musola itu, saya duduk depan musola, karena depan musola itu jalan utama yang besar tadi gitu kan. Saya duduk di situ nunggu, saya maksudnya mau nunggu siang, menunggu terang ya. Kalau terang udah banyak orang, jadi saya berani untuk pulang sendiri gitu kan. Tetapi ketika saya baru duduk beberapa saat di situ, saya lihat ada orang pakai topi patani lah gitu yang lebar itu, bawa barang dipikul, kayaknya sih sayuran gitu kan. Saya lihat itu bapak-bapak itu, saya bilang wah ini betulan nih, ikutin di belakang bapak-bapak itu nanti soalnya kan ketika saya lewatin jalan utama itu nanti ketemu lagi jalanan kira-kira yang 2 meter tadi yang ke arah rumah saya gitu. Nah akhirnya saya ikutin bapak-bapak itu dari belakang. Nah ketika saya udah ikutin dari belakang itu lumayan jaraknya yang ke arah gang rumah saya itu kira-kira ada 500 meteran lah, lumayan jauh juga. Saya ikutin tuh bapak-bapak itu, tetapi begitu sampai di tengah-tengah di jalan utama yang besar itu, ada pohon durian yang besar itu di pinggir jalan. Nah bapak-bapak itu hilang. Saya kaget. Begitu saya kaget, saya pun langsung nggak inget. Begitu saya inget-inget, tahu-tahu saya udah ada di ujung jalan yang arah ke rumah saya. Ujung jalan yang saya bilang kurang lebih 2 meter itu, di ujung jalan situ yang ke arah rumah saya. Pas kebetulan di ujung jalan situ itu juga ada pemakaman gitu kan. Nah saya sambil udah ketakutan gitu kan, padahal itu udah agak terang itu, ketakutan. Alhamdulillah saya ketemu waktu itu Pak RW almarhum, ketemu saya. Ini kamu ya. Akhirnya saya dibopong sama bapak-bapak itu, terus dibopong di punggung sama dia. Terus dia jalan menuju rumah saya. Ketika menuju rumah saya, ngelewatin rumah saudara saya tuh namanya Pak Sadimin almarhum tuh, panggil paman saya itu, panggil sama dia, min Pak RW itu yang nggendong saya, min ini ponakan lo, min ketemu kata gitu kan. Nah langsung paman saya keluar, langsung saya dibopong sama paman saya itu, langsung dibawa ke rumah saya. Ternyata di depan rumah saya itu saya lihat udah banyak orang kampung itu udah ngumpul semua. Saya juga lihat mereka ada yang bawa panci, ada yang bawa penggorengan, ada yang pokoknya macam-macam dah peralatan dapur mereka bawa. Ternyata mereka menyangka saya itu dibawa kalung wewe, padahal yang sebenarnya saya dikejar-kejar itu jin kerdil tadi itu. Nah itu pengalaman mistis saya pada saat saya umur 8 tahun lebih lah, sekiranya saya umur 3 SD pada saat itu. Nah itu nyata yang saya alami, real gitu yang saya alami. Kalau umpama katanya orang bilang katanya itu hanya mistis atau apa ya menurut saya sih, kalau yang saya alami ya itu nyata gitu, nyata. Memang dia gaib, cuma kan
nggak ngerti pada saat itu saya bisa melihat itu gitu. Cuma pada saat itu ya ketika saya habis diceburin di kolam itu udah nggak ada lagi, udah nggak ngeliat lagi. Cuma yang sampai jadi pertanyaan saya itu, kok bisa saya itu nggak sadar terus diangkat, tahu-tahu saya sadar di dalam kolam musola. Apakah saya yang nyemplung sendiri atau umpama saya dicemplungin, itu nggak ngerti deh pokoknya. Itu pengalaman waktu saya SD itu. Nah, mungkin dari cerita saya ini kita bisa ngambil hikmahnya bahwa memang makhluk gaib itu ada, makhluk Allah yang gaib itu ada. Cuma kita sebagai seorang muslim atau seorang beriman, kita jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah mereka. Anggaplah mereka musuh, karena memang di dalam Al-Quran itu Allah subhanahu wa ta'ala bilang, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang arti terjemahannya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah setan itu, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Itu saja mungkin cerita saya waktu kecil. Nanti ada cerita selanjutnya yang lebih menarik dari ini. Ikuti terus channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.